Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadwa Azkia Gasani dengan NIM 1111210373. Di sini saya akan menganalisa mengenai penggunaan senjata nuklir dalam berperang. Diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Humaniter Internasional yang diampu oleh Bapak Afandi Sitamala, SH LLM. Langsung saja kita ke pembahasan. Melihat kota Nagasaki dan Hiroshima yang mana mereka mendapatkan dampak yang sangat luar biasa dengan adanya serangan bom nuklir. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Penggunaan senjata nuklir dalam berperang sangat tidak dianjurkan dan bahkan dilarang. Hal ini dikarenakan dapat merusak tata kelola kehidupan. Panas yang dihasilkan dari cahaya nuklir tersebut dapat terasa hingga 16 km dari pusat titik ledakan. Yang artinya, sekitar 500 km persegi di area titik ledakan tersebut terbakar, termasuk kayu, kain, plastik, rambut, bahkan kulit. Dan ketika ada orang yang dalam jarak 16 km dari pusat titik ledakan, mereka akan mudah terbakar dengan sangat cepat. Dan ketika ada orang yang melihat cahaya dari ledakan tersebut, namun berada di luar dari titik 16 km dari pusat titik ledakan, mereka akan mengalami kebutaan dalam beberapa jam. Ada ratusan hingga jutaan orang yang mengalami luka yang cukup serius, dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya akan meninggal dunia. Untuk korban yang selamat, mereka harus menerima kenyataan bahwa tubuh mereka sudah terinfeksi dengan racun akibat ledakan bom nuklir tersebut, yang cepat atau lambat akhirnya mereka akan meninggal dunia. Dan korban dari ledakan bom nuklir tersebut harus menerima kenyataan secara mental bahwa mereka akan dijauhi dan tidak akan boleh keluar dari kota Nagasaki dan juga kota Hiroshima. Sebab akibat radiasi yang diakibatkan ledakan bom nuklir tersebut akan menular pada orang lain jika mereka berdekatan. Tidak hanya itu, infrastruktur fasilitas umum dan lingkungan hancur total akibat adanya bom nuklir tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya dampak yang luar biasa yang ditimbulkan dengan penggunaan senjata nuklir dalam berperang, maka diatur perjanjian mengenai pelarangan penggunaan senjata nuklir dalam berperang. Terdapat perjanjian mengenai pelarangan penggunaan senjata nuklir dalam berperang. Yang pertama yaitu pengembangbiakan senjata nuklir atau Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons pada tahun 1968, dan yang kedua yaitu Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir atau Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty pada tahun 1996. Dengan diaturnya perjanjian tentang pelarangan penggunaan senjata nuklir dalam berperang, hal ini menjadi suatu yang menggembirakan dan tentu saja menjadi sebuah keharusan, sebab dampak yang dihasilkan dari penggunaan senjata nuklir ini sangat luar biasa. Dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang dimana hukum humaniter internasional yaitu melindungi dan membatasi segala sesuatunya dalam berperang. Dan untuk itu, hak asasi manusia para korban dapat terjamin dengan adanya perjanjian tentang pelarangan penggunaan senjata nuklir tersebut.